Potensi Gibran karena Indonesia butuh gerak cepat. Gibran itu menuju DKI 1 atau Gibran RI 1. Gibran kembali menjadi magnet yang memiliki daya tarik luar biasa. Memang sih, belum lama ada survei yang menyebutkan bahwa suara dukungan Gibran untuk maju sebagai gubernur di Jawa Tengah tinggi banget. Nama wali kota Solo itu menduduki peringkat pertama dalam survei simulasi elektabilitas di pemilihan gubernur Jawa Tengah. Nah, sambutan penonton sangat beragam, tapi mayoritas memang menghendaki Gibran untuk maju dalam Pilgub DKI yang akan digelar akhir 2024 nanti. Ya mestinya sadar bahwa akan ada ya generasi baru dan kita mendukung ya tentu saja yang muda, sehingga kan meneguhkan sebagai bagian dari meregenerasi partai dan partai itu menjadi yang partai maju, partai modern. Sehingga kami sepakat dengan melihat hal-hal itu, kami sepakat memang mendukung yang muda gitu ya. Saya bersyukur dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri atas rekomendasi yang diamanahkan kepada saya. Rekomendasi ini bagi saya adalah suatu kehormatan sekaligus tanggung jawab. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya untuk berterima kasih kepada Pak Rudi dan Pak Bambang yang telah membantu dan mengarahkan saya dalam berproses mulai dari pendaftaran hingga akhirnya mendapat rekomendasi. Ya, pengalaman adalah guru terbaik bagi kita semua, karena pengalaman tak akan pernah memberikan pelajaran palsu. Harga dari sebuah pengalaman itu begitu mahal. Meskipun begitu, usia kita tidak akan cukup jika harus mengandalkan pengalaman pribadi untuk menjadi lebih baik. Oleh sebab itu sangat penting, kiranya kita pun mau belajar dari pengalaman orang lain, supaya kita semakin kaya dalam mendapatkan ilmu berdasarkan pengalaman. Meskipun itu bukan pengalaman dari diri kita sendiri, toh. Jika usia kita muda dan minim pengalaman, ada baiknya kita pun banyak melahap ilmu dari pengalaman orang lain yang lebih tua, atau lebih dahulu menggeluti suatu bidang atau profesi yang ingin atau sedang kita geluti. Jika kita berada di tengah-tengah orang yang berpengalaman, semudah dan seamatir apapun kita, maka bisa memiliki potensi sukses yang besar karena kita berada di tengah gudang ilmu yang hidup. Dengan catatan kita mau mendengar dan baik secara komunikasi dengan orang-orang yang sudah pengalaman tersebut. Karena asumsi itulah, maka saya sangat setuju ketika anak Jokowi si Gibran Raka Buming Raka itu maju dalam pemilihan wali kota Solo pada pilkada kemarin. Ini bukan masalah politik dinasti, tapi mencoba menjaga dan mengembangkan segala sesuatu yang baik untuk lebih baik lagi. Jokowi sudah 2 periode mengurusi Solo hingga 2 periode mengurusi Indonesia. Tentu saja akan menjadi guru yang baik bagi Gibran. Ya, segala hal yang baik bisa terus dilanjutkan dan dikembangkan. Sedangkan kesalahan yang pernah dibuat akan menjadi warning supaya Gibran tak mengambil kebijakan yang salah jika benar-benar menjadi pemimpin. Kalau kita pengen memperbaiki atau mengembangkan sebuah mekanisme, maka sudah harus mengetahui mekanisme yang sudah ada terlebih dahulu. Oleh karena itulah, tidak akan mudah jika komunikasi dengan generasi sebelumnya gak baik. Karena akan ada kesulitan tersendiri untuk mengembangkan dan upgrade menjadi lebih baik lagi. Di Solo, setelah Jokowi selesai di sana, dilanjutkan sama wakilnya yaitu Rudi. Saat itu Rudi pun juga sudah 2 periode dan gak bisa mencalonkan lagi. Soal kedekatan, tentu Gibran lebih bisa melanjutkan atau menjadikan lebih baik terkait apa yang sudah dilakukan Rudi di Solo. Nah, ini akan menjadi poin penting untuk melanjutkan hal baik yang sudah ada dan bisa menjadikannya lebih baik lagi. Nah, melihat kenyataan tadi, tidak ada alasan kita meragukan Gibran yang belum pernah berkecimpung di dunia politik sebelumnya. Soal organisasi, saya rasa Gibran pun juga sudah belajar dari usahanya yang sudah ada di berbagai daerah. Belum lagi Gibran pun merambah dalam dunia startup, di mana hal itu ideal untuk pemimpin pada masa revolusi industri 4.0. Nah, minimnya politisi yang mumpuni dan diharapkan bisa mengikuti perkembangan zaman sehingga mampu bersaing di tingkat global, membuat nggak perlu tunda-tunda lagi untuk menghadirkan potensi pemimpin baru seperti Gibran. Apalagi banyak orang berpengalaman yang ada di sekitarnya. Kalau memang nanti di Solo kinerja Gibran bagus, mungkin bisa diteruskan untuk memimpin provinsi. Dan setelah provinsi pun bagus, maka kita pun mendapatkan kandidat kembali untuk tingkat nasional.
Memang sih kesannya pada politik dinasti ya. Tapi mungkin itulah yang terbaik saat ini. Kecuali memang ada kandidat lain yang lebih meyakinkan daripada Gibran toh. Di tengah keadaan dunia yang serba cepat, bukan alasan yang bagus untuk menolak dan mengkritisi Gibran sebagai anak kemarin sore dalam politik. Kalau kita menunggu Gibran lebih dulu mendapatkan ilmu dari pengalaman pribadi, maka bisa jadi kita akan ketinggalan jauh. Jadi cukup biarlah Gibran bekerja keras dengan belajar dari pengalaman Rudi hingga Jokowi serta orang-orang di sekitarnya. Soal peluang menang, saya rasa sangat besar buat Gibran ya. Dan buktinya sekarang memang bisa menang. Itu semua bisa kita lihat dari terpilihnya Jokowi 2 periode, dan Rudi yang sebelumnya menjadi wakil Jokowi pun selama 2 periode. Dan ini ya merupakan jalan mulus kalau tak ada tragedi politik yang bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat di Solo terhadap Gibran. Memang sih nggak perlu nunggu 1 periode, kalau baru setengah periode aja Gibran baik mengurusi Solo, maka biarlah dia segera lompat menjadi gubernur. Karena nggak banyak waktu untuk Indonesia menunggu pemimpin-pemimpin muda yang memiliki potensi baik dan juga tenaga yang masih penuh supaya bisa bergerak dengan cepat. Dan tidak diragukan lagi kinerjanya yang cekatan dan tegas menjadi harapan bagi Solo dan Indonesia untuk selanjutnya. Gibran Raka Buming Raka, wali kota Surakarta ini memang kerap mencuri perhatian media. Jadi memang setiap sepak terjangnya selalu menarik ya untuk dilirik. Jadi mengingat sosok Gibran saat ini jarang untuk di era sekarang seorang kepala daerah yang tampil berbeda dan berani. Gibran itu seolah menjawab keraguan banyak publik yang nggak ingin besar di bawah bayang-bayang bapaknya, atau mungkin lebih tepatnya ia ingin menunjukkan kelasnya sebagai seorang pemimpin daerah yang nggak perlu diragukan lagi kemampuannya dalam memajukan daerah kekuasaannya. Taktik Gibran Raka Buming Raka dalam memerintah memang menuai pujian, tak jarang decak kagum pun keluar dari tokoh nasional. Semiotiknya sejak ia menjabat amat kental. Rupanya taktiknya ini cukup berhasil memainkan perannya yang dilakukan lelaki asli Solo ini. Gibran adalah medan magnet baru bagi pemimpin nasional di masa datang. Perhatikan saja, meski baru bulan Februari 2021 ia menjabat wali kota, gebrakan Gibran untuk warganya melampaui para pemimpin daerah lain yang lebih lama memimpin. Tidak terhitung banyaknya tokoh nasional yang datang dari kalangan menteri, bahkan ketua umum partai politik berusaha dekat dengan Gibran. Ya, statusnya sebagai anak presiden dan dipandang sebagai pemimpin muda yang mau merangkak dari bawah sebagai wali kota dipandang seksi oleh banyak pihak. Hal ini pun juga sangat berbeda dengan anak-anak mantan presiden di Indonesia yang terjun ke dunia politik. Salah satu contohnya AHY yang memanfaatkan posisinya sebagai anak mantan presiden ke-6 RI. Sesaat setelah memutuskan keluar dari militer, lantas langsung melenting ke udara berharap jabatan gubernur di DKI Jakarta. Ya, gagal menjadi gubernur DKI Jakarta tidak membuat AHY redup, justru terlihat hidup. Lantas dengan mudah mendapatkan tiket sebagai ketua umum Partai Demokrat, mengalahkan para senior yang juga ikut membesarkan nama Demokrat, bahkan memiliki sumbangsih sebagai jawara dari tahun 2004 dan 2009 suara nasional, dan mengantarkan SBY menjadi presiden untuk 2 periode. Kita kembali ke Gibran Raka Buming Raka. Ada yang menarik, ia dan wakilnya bisa dikatakan gila kerja. Hal itu sesuai dengan pernyataannya sesaat selesai dilantik. Ya, putra sulung Presiden Jokowi itu menjelaskan dirinya bersama wakilnya Teguh Prakoso bukan orang kantoran yang harus masuk sesuai jam kerja. Gibran akan langsung belusukan begitu pelantikan selesai dilakukan, katanya. Dan memang benar sekali, kiranya warga Solo beruntung memiliki wali kota yang sampai detail memperhatikan keselamatan dan kenyamanan mereka. Kalimat tak ada yang diusir, bahkan 100% bisa lagi mengisyaratkan kuatnya Gibran benar-benar ingin melindungi warganya dan dekat dengan rakyat. Rupanya amanah yang dibebankan kepada pundaknya sebagai wali kota tidak hanya lip service, tapi benar-benar diwujudkan dalam kerja nyatanya.